Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah berkaitan dengan pola berpikir, sikap, serta keputusan seseorang ketika menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perilaku ini tidak hanya dipengaruhi kemampuan ekonomi, tetapi juga nilai agama, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial. Karena itu, perilaku konsumsi seorang muslim idealnya mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan material dan tuntunan spiritual. Dalam ekonomi modern, perilaku konsumsi sering dipengaruhi oleh budaya pasar dan dorongan psikologis. Iklan, media sosial, serta persaingan gaya hidup membentuk standar tertentu mengenai apa yang dianggap menarik, sukses, atau bernilai. Akibatnya, banyak keputusan konsumsi dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan yang matang. Belanja sering berubah menjadi aktivitas emosional yang didorong keinginan sesaat, bukan kebutuhan yang sesungguhnya. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan berbeda. Perilaku konsumsi diarahkan agar tidak dikendalikan hawa nafsu, tetapi dibimbing oleh prinsip halal, kemanfaatan, keseimbangan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, konsumsi bukan sekadar tindakan ekonomi, melainkan cerminan karakter dan kualitas moral seseorang. Berikutnya, perilaku konsumsi sebagai cerminan nilai hidup. Dalam Islam, perilaku manusia termasuk perilaku konsumsi mencerminkan cara pandangnya terhadap kehidupan. Seseorang yang memandang harta sebagai tujuan utama hidup cenderung mengembangkan pola konsumsi yang berorientasi pada kemewahan dan kepemilikan materi. Sebaliknya, seseorang yang memahami harta sebagai amanah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan pendapatannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa konsumsi bukan aktivitas yang netral. Apa yang dikonsumsi, bagaimana cara mengonsumsinya, dan alasan di balik keputusan tersebut mencerminkan nilai yang dianut seseorang. Karena itu, ekonomi syariah tidak hanya bertanya berapa besar konsumsi dilakukan, tetapi juga nilai apa yang mendasarinya. Perilaku konsumsi yang baik lahir dari kesadaran bahwa harta merupakan titipan Allah yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Kesadaran ini melahirkan pola konsumsi yang lebih terarah. Konsumen muslim tidak hanya mempertimbangkan keputusan pribadi, tetapi juga dampak moral dan sosial dari keputusannya. Berikutnya, prinsip kesederhanaan dalam konsumsi. Salah satu ciri utama perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah adalah kesederhanaan atau moderasi. Islam mendorong umatnya hidup secara seimbang, tidak berlebihan tetapi juga tidak bersikap kikir. Kesederhanaan sering disalahpahami sebagai hidup miskin atau menolak kenyamanan. Padahal makna sebenarnya adalah kemampuan menggunakan harta secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan. Islam tidak melarang seseorang menikmati rezeki yang halal atau memiliki kehidupan yang baik. Namun kenikmatan tersebut tidak boleh berubah menjadi pemborosan dan kesombongan. Perilaku konsumsi yang sederhana justru mencerminkan kedewasaan dalam mengelola harta. Seseorang memahami bahwa nilai dirinya tidak diukur dari banyaknya barang yang dimiliki, tetapi dari bagaimana ia memanfaatkan nikmat tersebut secara bertanggung jawab. Kesederhanaan juga membantu menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Pengeluaran yang terkendali memungkinkan pemenuhan kebutuhan jangka panjang serta mengurangi risiko masalah finansial. Berikutnya, larangan israf dan tabdzir. Dalam pembahasan perilaku syariah, dua istilah penting yang perlu dipahami adalah israf dan tabdzir. Israf berarti berlebihan dalam menggunakan sesuatu, sedangkan tabdzir merujuk pada pemborosan atau penggunaan harta pada hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Islam memberikan perhatian besar terhadap kedua perilaku ini karena pemborosan tidak hanya merugikan individu tetapi juga masyarakat. Perilaku boros sering muncul ketika konsumsi didorong keinginan mempertahankan citra sosial atau memenuhi kesenangan sesaat. Barang dibeli bukan karena diperlukan, tetapi karena takut dianggap tertinggal atau ingin menunjukkan status tertentu. Dalam jangka panjang,
Perilaku seperti ini menciptakan banyak masalah. Pengeluaran meningkat tanpa perencanaan, utang bertambah, dan rasa tidak puas justru semakin besar. Islam memandang pemborosan sebagai perilaku yang bertentangan dengan amanah pengelolaan harta. Harta yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan penting atau membantu sesama justru habis pada hal yang kurang bernilai. Karena itu, perilaku konsumsi syariah menuntut kemampuan yang mengendalikan diri serta membedakan antara penggunaan yang wajar dan pemborosan. Berikutnya, perilaku konsumsi dan prioritas kebutuhan. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah juga ditandai oleh kemampuan menentukan prioritas. Tidak semua kebutuhan memiliki tingkat kepentingan yang sama. Islam mengajarkan agar manusia mendahulukan kebutuhan yang lebih mendasar sebelum memenuhi keinginan tambahan. Pendekatan ini sangat penting karena sumber daya ekonomi manusia terbatas. Prioritas konsumsi membantu seseorang mengelola pendapatan secara lebih sehat. Kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tanggung jawab keluarga ditempatkan pada posisi utama sebelum pengeluaran tersier atau konsumsi simbolik. Prinsip ini menjadi relevan pada era modern ketika masyarakat sering tergoda mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan penting. Banyak orang rela mengeluarkan biaya besar untuk penampilan atau tren sementara kebutuhan pendidikan, tabungan, dan kesehatan justru kurang diperhatikan. Perilaku konsumsi syariah berusaha menghindari ketidakseimbangan tersebut dengan menjadikan maslahat dan prioritas sebagai pedoman. Berikutnya, konsumsi dan sikap syukur. Perilaku konsumsi dalam Islam juga berkaitan erat dengan sikap syukur. Syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga melalui cara menggunakan nikmat yang diberikan Allah. Seseorang yang bersyukur cenderung menggunakan hartanya secara bijaksana. Ia memahami bahwa rezeki bukan sekadar hasil usaha pribadi, tetapi juga karunia yang harus dihargai dan dimanfaatkan secara baik. Sikap syukur memiliki pengaruh psikologis yang besar terhadap perilaku konsumsi. Orang yang mampu bersyukur biasanya tidak mudah terjebak pada rasa iri atau keinginan berlebihan terhadap kepemilikan orang lain. Ia lebih fokus pada manfaat dan kecukupan dibanding perlombaan status sosial. Sebaliknya, kurangnya rasa syukur sering mendorong perilaku konsumtif. Manusia merasa selalu kurang sehingga terus mengejar barang dan pengalaman baru demi kepuasan yang tidak pernah benar-benar terpenuhi. Karena itu, syukur dalam ekonomi syariah bukan hanya nilai spiritual, tetapi juga mekanisme pengendalian perilaku konsumsi. Berikutnya, perilaku konsumsi dan pengaruh lingkungan sosial. Keputusan konsumsi manusia tidak pernah sepenuhnya individual. Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap apa yang dianggap menarik atau penting untuk dikonsumsi. Keluarga, teman sebaya, komunitas, dan media dapat membentuk pola konsumsi tertentu. Seseorang mungkin membeli sesuatu bukan karena membutuhkannya, tetapi karena ingin diterima atau menyesuaikan diri dengan kelompok sosialnya. Fenomena ini semakin kuat di era media sosial. Gaya hidup yang ditampilkan secara digital sering menciptakan tekanan tidak langsung agar orang mengikuti pola konsumsi tertentu. Ekonomi syariah mengingatkan bahwa perilaku konsumsi tidak boleh sepenuhnya ditentukan tekanan sosial. Konsumen Muslim harus memiliki kemandirian moral dalam mengambil keputusan. Pilihan konsumsi perlu didasarkan pada manfaat dan nilai, bukan sekadar dorongan mengikuti tren atau pencitraan. Berikutnya, perilaku konsumsi dan akuntabilitas di hadapan Allah. Ciri yang paling membedakan perilaku konsumsi syariah dari pendekatan lainnya adalah adanya kesadaran akuntabilitas spiritual. Islam mengajarkan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang dimilikinya, dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Kesadaran ini memberikan dimensi etis yang sangat kuat.
Konsumsi tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan amanah yang memiliki konsekuensi moral. Seorang Muslim idealnya menyadari bahwa setiap pengeluaran mencerminkan pilihan nilai. Karena itu, keputusan konsumsi dilakukan dengan pertimbangan yang lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Berikutnya, perilaku konsumsi dan pengendalian hawa nafsu. Dalam kondisi seperti ini, manusia dapat kehilangan kemampuan membedakan antara kebutuhan dan dorongan hawa nafsu. Keputusan konsumsi lebih banyak didorong emosi, gengsi, atau hasrat sesaat dibanding pertimbangan manfaat jangka panjang. Akibatnya, konsumsi berubah menjadi aktivitas yang tidak lagi mendukung kesejahteraan, tetapi justru menjadi sumber masalah ekonomi dan psikologis. Islam mengajarkan bahwa pengendalian diri merupakan bagian dari kedewasaan spiritual dan ekonomi. Seseorang yang mampu mengendalikan keinginan tidak mudah tergoda oleh iklan, tekanan sosial, maupun dorongan membeli secara impulsif. Ia menyadari bahwa tidak semua yang menarik harus dimiliki dan tidak semua yang mampu dibeli perlu dikonsumsi. Konsep ini sangat relevan pada era digital saat keputusan konsumsi dapat dilakukan hanya dalam beberapa detik melalui aplikasi belanja daring. Kemudahan transaksi sering membuat manusia kehilangan proses berpikir yang matang sebelum membeli sesuatu. Karena itu, pengendalian hawa nafsu menjadi kemampuan penting dalam menjaga perilaku konsumsi tetap sehat dan maslahat. Berikutnya, perilaku konsumsi dan pendidikan ekonomi dalam keluarga. Perilaku konsumsi seseorang tidak terbentuk secara tiba-tiba. Pola tersebut banyak dipengaruhi pendidikan dan lingkungan keluarga sejak usia dini. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang belajar mengenai kebutuhan, pengelolaan uang, serta nilai-nilai dalam menggunakan harta. Anak yang dibiasakan memahami arti usaha, menunda keinginan, dan menghargai barang cenderung tumbuh dengan perilaku konsumsi yang lebih sehat. Sebaliknya, pola asuh yang terlalu memanjakan atau selalu memenuhi seluruh keinginan dapat membentuk perilaku konsumtif dan sulit mengendalikan diri. Dalam perspektif Islam, pendidikan konsumsi di keluarga tidak hanya mengajarkan cara membelanjakan uang, tetapi juga menanamkan nilai syukur, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Anak belajar bahwa harta memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kesenangan pribadi. Misalnya, keluarga dapat membiasakan anak memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, mengajarkan pentingnya berbagi, serta memperlihatkan contoh penggunaan harta secara sederhana dan bertanggung jawab. Kebiasaan seperti ini memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan perilaku konsumsi hingga dewasa. Dengan demikian, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah bukan hanya persoalan individu, tetapi juga hasil pendidikan moral dan ekonomi dalam lingkungan keluarga. Berikutnya, perilaku konsumsi dan budaya materialisme. Pembahasan perilaku konsumsi modern tidak dapat dipisahkan dari fenomena materialisme. Materialisme merupakan pandangan yang menempatkan materi dan kepemilikan sebagai ukuran utama keberhasilan serta kebahagiaan hidup. Budaya materialisme berkembang kuat melalui media, iklan, dan sistem sosial yang sering menghubungkan prestis dengan barang yang dimiliki. Seseorang dianggap berhasil apabila memiliki kendaraan mahal, pakaian bermerek, atau gaya hidup tertentu. Akibatnya, konsumsi tidak lagi berfungsi sekedar memenuhi kebutuhan, tetapi menjadi sarana menunjukkan identitas dan status sosial. Dalam kondisi ini, manusia rentan mengalami tekanan sosial untuk terus mengikuti standar yang berubah-ubah. Ekonomi syariah memandang budaya materialisme secara kritis. Islam tidak melarang kepemilikan atau kehidupan yang baik, tetapi menolak pandangan yang menjadikan materi sebagai pusat makna hidup. Kekayaan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Perilaku konsumsi yang dipengaruhi materialisme sering menghasilkan paradoks. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula keinginan baru yang muncul.
Kepuasan menjadi sulit dicapai karena orientasinya selalu bergerak mengikuti perbandingan sosial. Karena itu, ekonomi syariah mengarahkan manusia agar membangun identitas berdasarkan nilai, akhlak, dan kontribusi, bukan semata-mata simbol materi. Yang berikutnya, perilaku konsumsi dan kesehatan mental. Aspek lain yang semakin penting dalam pembahasan konsumsi adalah kaitannya dengan kesehatan mental. Dalam masyarakat modern, belanja sering digunakan sebagai sarana mengatasi stres, kesepian, atau tekanan emosional. Fenomena ini dikenal sebagai emotional spending atau konsumsi emosional. Seseorang mungkin membeli barang untuk memperoleh rasa senang, sementara ketika sedang sedih atau tertekan. Meskipun dapat memberikan kepuasan singkat, pola ini sering tidak menyelesaikan masalah emosional yang sebenarnya. Bahkan dalam banyak kasus, konsumsi emosional justru menimbulkan persoalan baru berupa penyesalan, pengeluaran berlebihan, dan tekanan keuangan. Akibatnya, muncul lingkaran yang sulit diputus antara stres dan perilaku belajar impulsif. Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang terhadap kebutuhan emosional manusia. Ketenangan tidak dicari melalui konsumsi tanpa batas, tetapi melalui pengelolaan diri, ibadah, hubungan sosial yang sehat, dan rasa syukur. Dengan demikian, perilaku konsumsi syariah juga memiliki dimensi psikologis. Konsumsi seharusnya mendukung kesejahteraan mental, bukan menjadi pelarian yang memperburuk kondisi emosional seseorang. Berikutnya, perilaku konsumsi dan kepedulian sosial. Perilaku konsumsi dalam Islam tidak berhenti pada hubungan individu dengan barang yang digunakan, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan masyarakat. Konsumsi yang baik idealnya melahirkan kepedulian sosial. Kesadaran ini tumbuh dari pemahaman bahwa harta memiliki hak sosial di dalamnya. Karena itu, seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan keadaan orang lain di sekitarnya. Dalam praktiknya, perilaku konsumsi yang peduli sosial dapat terlihat melalui berbagai bentuk tindakan. Misalnya, memilih produk lokal untuk mendukung pelaku usaha kecil, menghindari pemborosan makanan, atau menyisihkan sebagian pendapatan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Kepedulian sosial membuat konsumsi tidak menjadi aktivitas individualistik. Sebaliknya, konsumsi menjadi bagian dari kontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Nilai ini sangat penting karena salah satu dampak negatif budaya konsumsi modern adalah menguatnya orientasi individual yang kadang melemahkan solidaritas sosial. Berikutnya, perilaku konsumsi dan etika lingkungan. Tambahan penting dalam perilaku konsumsi syariah adalah kesadaran terhadap lingkungan. Islam memandang manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga bumi dan mencegah kerusakan. Karena itu, perilaku konsumsi tidak boleh mengabaikan dampak ekologis. Konsumsi yang berlebihan dapat meningkatkan limbah, mempercepat eksploitasi sumber daya, dan memperbesar kerusakan lingkungan. Perilaku konsumsi yang sesuai syariah mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana, hemat energi, mengurangi pemborosan, menggunakan produk yang tahan lama, dan menghindari penggunaan yang sia-sia merupakan bagian dari etika konsumsi yang bertanggung jawab. Perspektif ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki hubungan erat dengan gagasan keberlanjutan yang banyak dibicarakan dalam ekonomi modern. Islam sejak awal telah mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dan menghindari kerusakan di bumi. Berikutnya, perilaku konsumsi dan pembentukan karakter Muslim. Pada akhirnya, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah tidak hanya bertujuan mengatur pengeluaran ekonomi, tetapi juga membentuk karakter manusia. Cara seseorang menggunakan hartanya mencerminkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan kualitas akhlaknya. Perilaku konsumsi yang baik melatih hidup sederhana, bersyukur, sabar, serta mampu menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar. Sebaliknya, perilaku konsumsi yang buruk dapat memperkuat sifat boros, tidak sabar, dan terlalu terikat pada kenikmatan material.
Karena itu, konsumsi dalam Islam sesungguhnya merupakan bagian dari pendidikan karakter. Melalui cara mengonsumsi, manusia belajar mengelola diri dan menempatkan harta pada posisi yang benar. Berikutnya, produksi dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi apapun, produksi memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi sumber penciptaan nilai ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa aktivitas produksi, kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara memadai. Karena itu, pembahasan mengenai produksi bukan sekadar membicarakan kegiatan menghasilkan barang, tetapi juga membahas bagaimana sumber daya dikelola untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Namun produksi dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari pandangan ekonomi yang hanya menekankan keuntungan material. Islam memandang produksi tidak semata-mata sebagai kegiatan ekonomi untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, tetapi sebagai aktivitas yang mengandung tanggung jawab moral dan spiritual. Produksi harus berjalan sejalan dengan nilai halal, keadilan, kebermanfaatan, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, produksi dalam Islam tidak hanya bertanya berapa keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi juga bagaimana keuntungan itu diperoleh dan apakah proses serta hasil produksi membawa maslahat bagi manusia. Yang berikutnya, pengertian produksi dalam perspektif ekonomi. Secara umum, produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak selalu berarti membuat sesuatu dari bahan mentah menjadi barang jadi. Produksi juga dapat berupa aktivitas yang meningkatkan manfaat suatu barang melalui pengolahan, distribusi, penyimpanan, atau pelayanan. Sebagai contoh, petani yang menanam padi melakukan produksi karena menghasilkan bahan pangan. Pabrik penggilingan padi juga melakukan produksi karena meningkatkan nilai guna gabah menjadi beras. Pedagang yang mendistribusikan barang hingga sampai kepada konsumen turut berperan dalam proses produksi karena membantu menghadirkan manfaat barang pada tempat dan waktu yang dibutuhkan. Dalam ilmu ekonomi modern, produksi dipahami sebagai proses mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi untuk menghasilkan output tertentu. Keberhasilan produksi sering diukur melalui efisiensi, produktivitas, dan keuntungan yang diperoleh. Pendekatan ini penting karena efisiensi memang diperlukan agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, apabila efisiensi dan keuntungan menjadi satu-satunya ukuran, maka aktivitas produksi dapat kehilangan dimensi etisnya. Disinilah ekonomi syariah menghadirkan perspektif yang lebih luas. Yang berikutnya, pengertian produksi dalam ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, produksi merupakan kegiatan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dianugerahkan Allah untuk menghasilkan barang atau jasa yang halal, bermanfaat, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Definisi ini memperlihatkan bahwa produksi syariah memiliki orientasi yang lebih komprehensif. Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Islam memandang bahwa seluruh sumber daya pada hakikatnya adalah milik Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, kegiatan produksi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau merusak keseimbangan kehidupan. Produksi yang baik dalam Islam bukan hanya produksi yang menghasilkan keuntungan tinggi, tetapi juga memenuhi nilai halal, menjaga keadilan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Pandangan ini menjadikan produksi memiliki dimensi ibadah. Ketika seseorang bekerja, bertani, berdagang, atau mengembangkan usaha dengan cara yang halal dan bermanfaat, aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah karena menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama manusia. Berikutnya, produksi sebagai amanah dan tanggung jawab.
Salah satu dasar penting dalam memahami produksi syariah adalah konsep amanah. Islam mengajarkan bahwa manusia diberi kepercayaan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kemampuan yang dimilikinya secara benar. Amanah berarti adanya tanggung jawab moral dalam setiap aktivitas produksi. Produsen tidak boleh memandang sumber daya hanya sebagai alat eksploitasi demi keuntungan sesaat. Sebaliknya, sumber daya harus dikelola dengan memperhatikan keberlanjutan dan kepentingan bersama. Prinsip amanah memiliki makna yang luas. Ia mencakup kejujuran dalam proses produksi, tanggung jawab terhadap kualitas produk, perlakuan adil terhadap pekerja, hingga perhatian terhadap dampak lingkungan. Karena itu, ekonomi syariah menolak praktik produksi yang mengorbankan keselamatan, kesehatan, atau hak masyarakat demi menekan biaya dan meningkatkan laba. Berikutnya, produksi dan peran manusia sebagai khalifah. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola bumi. Konsep ini sangat penting karena memberikan dasar filosofis terhadap aktivitas produksi. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya berhak memanfaatkan sumber daya, tetapi juga berkewajiban menjaga dan mengembangkannya. Produksi menjadi salah satu cara manusia menjalankan. Berikutnya yaitu produksi dan peran manusia sebagai khalifah. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola bumi. Konsep ini sangat penting karena memberikan dasar filosofis terhadap aktivitas produksi. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya berhak memanfaatkan sumber daya, tetapi juga berkewajiban menjaga dan mengembangkannya. Produksi menjadi salah satu cara manusia menjalankan fungsi tersebut. Ketika manusia mengolah tanah, mengembangkan teknologi, atau menciptakan inovasi yang bermanfaat, ia sedang melaksanakan peran khalifah dengan memanfaatkan potensi yang Allah sediakan. Namun, peran khalifah juga berarti adanya batas moral. Produksi tidak boleh dilakukan melalui cara yang merusak lingkungan, menghabiskan sumber daya tanpa pertimbangan masa depan, atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah tidak anti terhadap perkembangan industri dan teknologi. Sebaliknya, Islam mendorong produktivitas dan inovasi selama tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab. Berikutnya, hubungan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Produksi memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembang kegiatan produksi yang sehat dan produktif, semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemalasan dan ketergantungan tanpa usaha tidak dianjurkan apabila seseorang masih memiliki kemampuan untuk berkarya. Produksi bukan hanya sumber keuntungan bagi produsen, tetapi juga mekanisme distribusi manfaat dalam masyarakat. Melalui produksi, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan roda ekonomi bergerak. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat material. Produksi juga harus mendukung kualitas hidup yang adil dan bermartabat. Apabila produksi meningkatkan pendapatan tetapi dibangun melalui eksploitasi pekerja atau kerusakan lingkungan, maka kesejahteraan yang dihasilkan menjadi semu dan tidak sejalan dengan prinsip Islam. Berikutnya, produksi dan nilai halal. Ciri penting produksi dalam ekonomi syariah adalah keharusan mematuhi prinsip halal. Halal tidak hanya berkaitan dengan produksi akhir, tetapi juga mencakup bahan baku, proses, pembiayaan, dan distribusi. Suatu produk mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi tidak dapat diterima dalam ekonomi syariah apabila bertentangan dengan ketentuan agama. Prinsip halal menunjukkan bahwa produksi dalam Islam tidak bebas nilai. Keberhasilan usaha tidak diukur semata-mata oleh laba, tetapi juga oleh kesesuaian dengan norma syariah. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjaga integritas produsen. Berikutnya, produksi sebagai aktivitas bernilai ibadah.
Tambahan penting dalam ekonomi syariah adalah pandangan bahwa produksi dapat bernilai ibadah. Bekerja dan menghasilkan sesuatu yang halal dipandang sebagai aktivitas mulia karena mendukung kehidupan manusia. Pandangan ini memberi motivasi yang berbeda dibanding orientasi material semata. Produsen tidak hanya bekerja untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk memberi manfaat dan mencari ridha Allah. Kesadaran spiritual seperti ini dapat membentuk etos kerja yang kuat. Pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab karena dipandang memiliki dimensi moral. Dengan demikian, produksi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Berikutnya, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, motivasi produksi sering dijelaskan melalui pencarian keuntungan. Produsen dianggap rasional apabila mampu menghasilkan keuntungan setinggi mungkin dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Keuntungan dipandang sebagai ukuran utama keberhasilan usaha. Islam tidak menolak keuntungan. Laba merupakan bagian penting yang dibutuhkan agar usaha dapat bertahan, berkembang, dan memberi manfaat ekonomi. Namun ekonomi syariah memandang bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan produksi dan bukan tujuan tertinggi yang berdiri sendiri. Produksi harus memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu menghadirkan kemanfaatan, menjaga keadilan, dan memperoleh keberkahan. Karena itu, tujuan produksi dalam Islam tidak semata menjawab pertanyaan berapa keuntungan yang diperoleh, tetapi juga apa manfaat yang diberikan, bagaimana prosesnya dilakukan, dan apakah aktivitas tersebut mendukung kesejahteraan manusia. Berikutnya, produksi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Salah satu karakter paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah pandangan bahwa aktivitas produksi dapat bernilai ibadah. Pandangan ini membedakan ekonomi Islam dari pendekatan yang memisahkan urusan ekonomi dan nilai spiritual. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti salat, puasa, atau zakat. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat baik, cara yang halal, dan tujuan yang benar dapat menjadi ibadah, termasuk bekerja dan berproduksi. Ketika seorang petani mengolah sawah untuk menyediakan pangan, seorang pedagang menyediakan kebutuhan masyarakat secara jujur, atau seorang pengusaha membangun usaha yang memberi lapangan kerja, maka aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Kesadaran spiritual seperti ini dapat melahirkan etos kerja yang kuat karena pekerjaan dilakukan bukan hanya demi keuntungan dunia, tetapi juga demi tanggung jawab moral dan spiritual. Berikutnya, tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan dasar produksi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia secara layak dan bermartabat. Allah menciptakan manusia dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Islam memandang kegiatan produksi sebagai aktivitas penting dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Produksi menyediakan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lain yang menunjang kehidupan. Tanpa produksi yang memadai, masyarakat dapat mengalami kelangkaan, kesulitan ekonomi, bahkan ketidakstabilan sosial. Namun pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dipahami secara sempit. Yang dipenuhi bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan moral. Produksi ideal bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat, aman, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa produksi dalam Islam memiliki orientasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Berikutnya, produksi untuk mencapai kesejahteraan. Konsep penting lain dalam ekonomi syariah adalah falah. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai keberhasilan atau kesejahteraan yang menyeluruh.
Falah tidak hanya berarti kaya atau memiliki pendapatan tinggi. Maknanya jauh lebih luas karena mencakup kesejahteraan material, ketenangan batin, keadilan sosial, dan keberhasilan spiritual. Karena itu, tujuan produksi dalam Islam tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi semata. Produksi harus menjadi sarana menuju kehidupan yang lebih baik dan seimbang. Suatu kegiatan produksi mungkin menghasilkan keuntungan besar, tetapi apabila menimbulkan kerusakan sosial atau mengabaikan etika, maka keberhasilannya belum tentu mencerminkan falah. Sebaliknya, usaha yang dikelola secara halal, memberi manfaat, dan menciptakan kesejahteraan bersama lebih dekat dengan tujuan ekonomi syariah. Konsep falah menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak diukur hanya melalui angka pendapatan atau keuntungan, tetapi juga melalui kualitas kehidupan yang dihasilkan. Berikutnya, motivasi produksi untuk mencari keuntungan yang halal. Islam mengakui bahwa keuntungan merupakan motivasi yang wajar dalam kegiatan produksi. Manusia memerlukan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya. Karena itu, mencari laba bukan sesuatu yang tercela selama dilakukan dengan cara yang benar. Namun, Islam memberikan batas moral terhadap pencarian keuntungan. Laba harus diperoleh melalui usaha yang halal, jujur, dan adil. Keuntungan yang diperoleh melalui penipuan, eksploitasi, atau praktik yang merugikan masyarakat tidak dibenarkan. Prinsip ini penting karena dalam praktik ekonomi sering muncul kecenderungan menghalalkan segala cara demi memperoleh laba lebih besar. Ekonomi syariah menolak pandangan tersebut. Keuntungan harus menjadi hasil dari produktivitas dan nilai tambah yang nyata, bukan hasil manipulasi atau ketidakadilan. Dengan demikian, motivasi laba dalam Islam tetap ada, tetapi diarahkan oleh prinsip etika dan tanggung jawab. Berikutnya, produksi sebagai sarana membuka lapangan kerja. Tujuan sosial produksi juga sangat penting dalam ekonomi syariah. Ketika produksi berkembang, kebutuhan terhadap tenaga kerja meningkat dan kesempatan kerja menjadi luas. Karena itu, produksi tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga berperan mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam mendorong kegiatan ekonomi yang produktif karena dapat memberdayakan manusia dan mengurangi ketergantungan. Membuka usaha dan menyediakan lapangan kerja dipandang sebagai kontribusi sosial yang bernilai tinggi. Melalui pekerjaan, seseorang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya secara terhormat dan mandiri. Pandangan ini memperlihatkan bahwa produksi memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat dalam ekonomi Islam. Berikutnya, motivasi produksi dan semangat kemandirian. Islam juga menanamkan motivasi produksi melalui semangat kemandirian. Seorang muslim dianjurkan bekerja dan berusaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Ketergantungan yang berlebihan tanpa usaha produktif tidak dianjurkan apabila seseorang masih memiliki kesempatan dan kemampuan untuk berkarya. Kemandirian ekonomi penting karena memberi manusia kehormatan dan kebebasan dalam menjalani kehidupan. Melalui produksi dan usaha yang halal, seseorang tidak hanya memenuhi kebutuhan dirinya tetapi juga dapat membantu orang lain. Semangat ini melahirkan budaya kerja yang aktif, kreatif, dan produktif. Berikutnya, produksi dan tanggung jawab sosial. Tambahan penting dalam memahami motivasi produksi syariah adalah kesadaran tanggung jawab sosial. Produsen dalam Islam tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial dari usahanya. Produksi ideal membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga kualitas produk, dan menghindari praktik yang merugikan konsumen. Motivasi sosial ini menunjukkan bahwa produksi bukan aktivitas individual semata, tetapi bagian dari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Kesadaran tersebut sangat penting di tengah ekonomi modern yang kadang terlalu berorientasi pada persaingan dan keuntungan jangka pendek. Berikutnya, produksi dan pencarian keberkahan. Selain keuntungan,
Islam mengenal konsep keberkahan sebagai motivasi penting dalam aktivitas ekonomi. Keberkahan tidak selalu identik dengan jumlah keuntungan yang besar. Keberkahan berkaitan dengan kualitas manfaat, ketenangan, serta kebaikan yang lahir dari suatu usaha. Usaha yang dilakukan secara halal dan jujur sering menghadirkan rasa aman dan kepuasan yang tidak selalu dapat diukur secara material. Konsep ini memberikan perspektif berbeda terhadap keberhasilan usaha. Seorang produsen tidak hanya bertanya apakah usahanya menguntungkan, tetapi juga apakah usaha tersebut membawa kebaikan bagi dirinya dan masyarakat. Dengan demikian, motivasi produksi dalam Islam memiliki dimensi spiritual yang lebih mendalam. Berikutnya, penegasan tentang tujuan dan motivasi produksi. Dari seluruh pembahasan dapat dipahami bahwa tujuan dan motivasi produksi dalam Islam jauh lebih luas dibanding sekadar pencarian keuntungan. Produksi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kesejahteraan, membuka lapangan kerja, membangun kemandirian, serta menghadirkan manfaat sosial. Keuntungan tetap penting, tetapi harus diperoleh melalui cara yang halal dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, motivasi tertinggi produksi dalam ekonomi syariah adalah memperoleh keberkahan dan menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi. Berikutnya, prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada keuntungan, keberhasilan produksi sering dinilai melalui jumlah output, efisiensi biaya, dan besarnya laba yang diperoleh. Ukuran tersebut memang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin bahwa aktivitas produksi berjalan secara adil dan normal. Karena itu, ekonomi syariah menghadirkan seperangkat prinsip yang tidak hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan dan keberlanjutan sosial. Prinsip produksi syariah menjadi sangat relevan di tengah perkembangan ekonomi modern yang menghadirkan berbagai tantangan, seperti eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, monopoli pasar, serta produksi barang yang kadang lebih mementingkan keuntungan dibanding keselamatan konsumen. Islam menawarkan pendekatan yang lebih seimbang dengan memadukan efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, dapat dilihat bahwa produksi dalam Islam bukan sekadar proses teknis menghasilkan barang, tetapi aktivitas ekonomi yang memiliki dimensi etika dan spiritual. Berikutnya, prinsip tauhid dalam produksi. Prinsip pertama dan paling mendasar dalam produksi syariah adalah tauhid. Tauhid berarti pengakuan bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa seluruh alam semesta. Dalam konteks ekonomi, prinsip tauhid menanamkan kesadaran bahwa manusia bukan pemilik mutlak sumber daya, melainkan pengelola yang menerima amanah. Karena itu, aktivitas produksi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya mengikuti kepentingan pribadi. Tauhid membentuk orientasi moral dalam produksi. Produsen menyadari bahwa pekerjaannya tidak terlepas dari pengawasan dan pertanggungjawaban kepada Allah. Kesadaran ini memiliki dampak yang besar terhadap perilaku ekonomi. Produsen akan lebih berhati-hati dalam memilih usaha, menjaga kualitas produk, dan menghindari praktik yang merugikan masyarakat. Prinsip tauhid juga mendorong integritas. Ketika seseorang menyadari bahwa aktivitas ekonominya merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah, maka ia terdorong bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tauhid menjadi fondasi spiritual seluruh kegiatan produksi dalam Islam. Berikutnya yaitu prinsip halal dan thayyib. Prinsip kedua dalam produksi syariah adalah keharusan menghasilkan produk yang halal dan thayyib. Halal berarti diperbolehkan menurut syariat, sedangkan thayyib berarti baik, aman, dan bermanfaat. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan status hukum produk, tetapi juga kualitas dan dampaknya bagi kehidupan. Produksi halal mencakup seluruh tahapan kegiatan usaha. Tidak cukup hanya produksi produk akhirnya halal, tetapi bahan baku, proses pengolahan, pembiayaan,
penyimpanan, hingga distribusinya juga harus sesuai dengan ketentuan syariah. Selain halal, produk harus thayyib, artinya produk tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak moral, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip ini sangat penting karena ada praktik modern kadang ditemukan produk yang secara ekonomi menguntungkan tetapi merugikan kesehatan atau lingkungan. Ekonomi syariah menolak pendekatan seperti itu. Keuntungan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keselamatan dan kualitas hidup manusia. Karena itu, prinsip halal dan thayyib menjadi jaminan moral bagi kegiatan produksi. Berikutnya, prinsip keadilan dalam produksi. Keadilan merupakan prinsip utama dalam seluruh sistem ekonomi Islam, termasuk dalam kegiatan produksi. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada posisi yang benar dan memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks produksi, prinsip ini mencakup hubungan antara produsen, pekerja, konsumen, dan masyarakat. Pekerja berhak memperoleh perlakuan manusiawi dan imbalan yang layak sesuai kontribusinya. Produsen tidak dibenarkan menekan pekerja secara berlebihan demi mengurangi biaya produksi. Keadilan juga berlaku terhadap konsumen. Produk yang dipasarkan harus sesuai kualitas yang dijanjikan dan tidak mengandung unsur penipuan. Selain itu, keadilan berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi. Produksi tidak boleh hanya memperkaya segelintir pihak sementara pihak lain menanggung kerugiannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah memandang keberhasilan produksi secara lebih luas dibanding sekadar keuntungan perusahaan. Berikutnya, prinsip amanah dan tanggung jawab. Produksi dalam Islam dibangun di atas prinsip amanah. Amanah berarti bertanggung jawab moral dalam menggunakan sumber daya dan menjalankan usaha. Produsen memegang amanah terhadap bahan baku, pekerja, konsumen, dan lingkungan. Karena itu, setiap keputusan produksi harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Amanah menuntut kejujuran dalam kualitas produk, ketepatan informasi, dan komitmen memenuhi janji usaha. Dalam praktik modern, prinsip ini sangat relevan karena masalah seperti pemalsuan produk, manipulasi kualitas, dan pengurangan standar keselamatan sering muncul demi menekan biaya produksi. Ekonomi syariah menolak praktik tersebut karena bertentangan dengan amanah dan etika bisnis Islam. Prinsip amanah juga memperkuat kepercayaan publik. Hubungan ekonomi yang dibangun atas dasar kejujuran cenderung lebih stabil dan berkelanjutan. Yang berikutnya, prinsip efisiensi dan larangan pemborosan. Islam mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Efisiensi berarti menggunakan tenaga, waktu, modal, dan bahan baku secara optimal agar menghasilkan manfaat yang maksimal. Namun efisiensi dalam Islam berbeda dari pendekatan yang menghalalkan segala cara demi penghematan biaya. Efisiensi harus tetap berada dalam batas etika. Islam juga melarang pemborosan dalam produksi. Pemborosan dapat berupa penggunaan bahan secara berlebihan, manajemen yang buruk, atau produksi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat. Larangan pemborosan menunjukkan bahwa ekonomi syariah menghargai sumber daya sebagai amanah yang tidak boleh disia-siakan. Prinsip ini sangat relevan di tengah meningkatnya masalah limbah industri dan penggunaan sumber daya yang tidak terkendali. Yang berikutnya, prinsip keseimbangan dan keberlanjutan. Produksi syariah menekankan prinsip keseimbangan. Artinya, kegiatan produksi harus menjaga harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keuntungan memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja atau kelestarian alam. Islam melarang kerusakan di muka bumi. Karena itu, produksi yang menyebabkan pencemaran, eksploitasi berlebihan, atau kerusakan ekologis bertentangan dengan nilai syariah. Prinsip keberlanjutan menunjukkan bahwa Islam memiliki perhatian terhadap masa depan. Sumber daya tidak boleh dihabiskan secara tidak bertanggung jawab sehingga generasi berikutnya kehilangan hak untuk menikmati manfaat yang sama.
Pandangan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah sejalan dengan gagasan pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam ekonomi modern. Berikutnya, prinsip kerjasama dan ukhuwah ekonomi. Produksi dalam Islam juga didasarkan pada semangat kerja sama dan ukhuwah atau persaudaraan ekonomi. Ekonomi syariah tidak dibangun semata melalui persaingan tanpa batas, tetapi juga melalui kolaborasi yang saling menguntungkan. Kerjasama dapat terjadi antara pemilik modal, tenaga kerja, produsen, maupun masyarakat. Melalui kemitraan yang sehat, kegiatan produksi menjadi lebih produktif dan adil. Islam mendorong hubungan usaha yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling membantu, bukan dominasi sepihak. Prinsip ini penting karena persaingan yang tidak sehat dapat melahirkan monopoli, konflik, dan ketimpangan ekonomi. Melalui kerjasama, produksi menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari seluruh pembahasan dapat dipahami bahwa prinsip produksi dalam ekonomi syariah mencakup tauhid, halal dan thayyib, keadilan, amanah, efisiensi, keseimbangan, serta kerjasama sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan produksi bukan hanya aktivitas ekonomi yang mengejar laba, tetapi juga sarana membangun kesejahteraan yang beretika dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem produksi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara produktivitas dan moralitas, antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial, serta antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Inilah yang menjadi ciri khas produksi dalam ekonomi syariah dibanding pendekatan ekonomi yang hanya berorientasi material semata. Berikutnya yaitu produksi dan peran manusia sebagai khalifah. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai khalifah atau pengelola bumi. Konsep ini sangat penting karena memberikan dasar filosofis terhadap aktivitas produksi. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya berhak memanfaatkan sumber daya, tetapi juga berkewajiban menjaga dan mengembangkannya. Produksi menjadi salah satu cara manusia menjalankan fungsi tersebut. Ketika manusia mengolah tanah, mengembangkan teknologi, atau menciptakan inovasi yang bermanfaat, ia sedang melaksanakan peran khalifah dengan memanfaatkan potensi yang Allah sediakan. Namun, peran khalifah juga berarti adanya batas moral. Produksi tidak boleh dilakukan melalui cara yang merusak lingkungan, menghabiskan sumber daya tanpa pertimbangan masa depan, atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Pandangan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah tidak anti terhadap perkembangan industri dan teknologi. Sebaliknya, Islam mendorong produktivitas dan inovasi selama tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab. Berikutnya, hubungan produksi dan kesejahteraan masyarakat. Produksi memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembang kegiatan produksi yang sehat dan produktif, semakin besar peluang terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk aktif bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemalasan dan ketergantungan tanpa usaha tidak dianjurkan apabila seseorang masih memiliki kemampuan untuk berkarya. Produksi bukan hanya sumber keuntungan bagi produsen, tetapi juga mekanisme distribusi manfaat dalam masyarakat. Melalui produksi, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan roda ekonomi bergerak. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam ekonomi syariah tidak hanya bersifat material. Produksi juga harus mendukung kualitas hidup yang adil dan bermartabat. Apabila produksi meningkatkan pendapatan tetapi dibangun melalui eksploitasi pekerja atau kerusakan lingkungan, maka kesejahteraan yang dihasilkan menjadi semu dan tidak sejalan dengan prinsip Islam. Berikutnya, produksi dan nilai halal. Ciri penting produksi dalam ekonomi syariah adalah keharusan mematuhi prinsip halal. Halal tidak hanya berkaitan dengan produksi akhir, tetapi juga mencakup bahan baku, proses, pembiayaan, dan distribusi.
Suatu produk mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi tidak dapat diterima dalam ekonomi syariah apabila bertentangan dengan ketentuan agama. Prinsip halal menunjukkan bahwa produksi dalam Islam tidak bebas nilai. Keberhasilan usaha tidak diukur semata-mata oleh laba, tetapi juga oleh kesesuaian dengan norma syariah. Hal ini memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjaga integritas produsen. Berikutnya, produksi sebagai aktivitas bernilai ibadah. Tambahan penting dalam ekonomi syariah adalah pandangan bahwa produksi dapat bernilai ibadah. Bekerja dan menghasilkan sesuatu yang halal dipandang sebagai aktivitas mulia karena mendukung kehidupan manusia. Pandangan ini memberi motivasi yang berbeda dibanding orientasi material semata. Produsen tidak hanya bekerja untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk memberi manfaat dan mencari ridha Allah. Kesadaran spiritual seperti ini dapat membentuk etos kerja yang kuat. Pekerjaan dilakukan dengan sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab karena dipandang memiliki dimensi moral. Dengan demikian, produksi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Berikutnya, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dalam ekonomi konvensional, motivasi produksi sering dijelaskan melalui pencarian keuntungan. Produsen dianggap rasional apabila mampu menghasilkan keuntungan setinggi mungkin dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Keuntungan dipandang sebagai ukuran utama keberhasilan usaha. Islam tidak menolak keuntungan. Laba merupakan bagian penting yang dibutuhkan agar usaha dapat bertahan, berkembang, dan memberi manfaat ekonomi. Namun ekonomi syariah memandang bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan produksi dan bukan tujuan tertinggi yang berdiri sendiri. Produksi harus memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu menghadirkan kemanfaatan, menjaga keadilan, dan memperoleh keberkahan. Karena itu, tujuan produksi dalam Islam tidak semata menjawab pertanyaan berapa keuntungan yang diperoleh, tetapi juga apa manfaat yang diberikan, bagaimana prosesnya dilakukan, dan apakah aktivitas tersebut mendukung kesejahteraan manusia. Berikutnya, produksi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Salah satu karakter paling mendasar dalam ekonomi syariah adalah pandangan bahwa aktivitas produksi dapat bernilai ibadah. Pandangan ini membedakan ekonomi Islam dari pendekatan yang memisahkan urusan ekonomi dan nilai spiritual. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual seperti salat, puasa, atau zakat. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat baik, cara yang halal, dan tujuan yang benar dapat menjadi ibadah, termasuk bekerja dan berproduksi. Ketika seorang petani mengolah sawah untuk menyediakan pangan, seorang pedagang menyediakan kebutuhan masyarakat secara jujur, atau seorang pengusaha membangun usaha yang memberi lapangan kerja, maka aktivitas tersebut dapat bernilai ibadah. Kesadaran spiritual seperti ini dapat melahirkan etos kerja yang kuat karena pekerjaan dilakukan bukan hanya demi keuntungan dunia, tetapi juga demi tanggung jawab moral dan spiritual. Berikutnya, tujuan produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan dasar produksi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia secara layak dan bermartabat. Allah menciptakan manusia dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik. Karena itu, Islam memandang kegiatan produksi sebagai aktivitas penting dan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat. Produksi menyediakan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai kebutuhan lain yang menunjang kehidupan. Tanpa produksi yang memadai, masyarakat dapat mengalami kelangkaan, kesulitan ekonomi, bahkan ketidakstabilan sosial. Namun pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dipahami secara sempit. Yang dipenuhi bukan hanya kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan moral.
Produksi ideal bukan hanya menghasilkan barang, tetapi juga menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat, aman, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan. Pandangan ini memperlihatkan bahwa produksi dalam Islam memiliki orientasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.